kiat-kiat bertambahnya iman. Kenapa? Karena kita sadar betapa iman ini kadang naik, grafiknya kadang turun. Lantas siapa yang menyemai benih iman dalam hati kita? Nah, selama ini kenapa kita selalu kalah dengan yang namanya setan dan iblis laknatullah? Inilah penyebab yang utamanya, kuncinya itu ini. Kenapa? Karena selama ini kita menjadikan setan dan iblis laknatullah tidak sebagai musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidina lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak bosan-bosannya, sebagaimana Allah juga tidak pernah merasa bosan untuk melimpahkan nikmat dan karunia-Nya atas kita semua. Sehingga sewajarnya dan sepantasnya lah kalau senantiasa kita haturkan sanjung dan syukur hanya kehadirat Allah, Zat yang Maha Agung dan Maha Luhur. Karena atas nikmat dan izinnya jualah, berkat kudrah dan iradah Allah sajalah, alhamdulillah sampai pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang indah ini, kita dapat kembali bersama-sama bermuajahah dan bermujalasah di dalam majelis yang mulia ini. Yang tentu mudah-mudahan seluruh aktivitas kita kelak menjadi saksi pada saat yaumul hisab nanti sebagai bukti amal soleh dan amal ibadah kita. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga pada seluruh umat dan pengikutnya yang senantiasa konsisten dan konsekuen menjalankan ajaran-ajarannya. Amin, Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang berbahagia, adapun tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah asbabu ziyadatul iman, kiat-kiat bertambahnya iman. Kenapa? Karena kita sadar betapa iman ini kadang naik, grafiknya kadang turun.
Kadang meningkat, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang nukson. Ini adalah realita yang kita hadapi. Sementara kita tidak menginginkan dalam keadaan iman kita sedang turun, kemudian malakal maut menjemput kita. Maka oleh karena itulah wajib hukumnya bagi kita untuk terus berupaya bagaimana agar kita mampu melaksanakan kiat-kiat untuk bertambahnya keimanan. Kenapa hadirin para berbahagia? Karena yang namanya iman itu Masya Allah ya. Itu harganya tak terhingga. Harganya tak terjangkau oleh materi duniawi. Sementara iman itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya kemampuan untuk menanamkan keimanan dalam hati kita. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, beliau tidak punya hak prerogatif untuk memberikan keimanan. Nah, maka oleh karena itulah, lantas siapa yang menyemai benih iman dalam hati kita? Tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Fajr, surat Al-Hujurat, ya, surat ke-49 ayat yang ke-7. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah sangat menginginkan kalian cinta kepada keimanan. Dan Allah telah menghiasi dada kalian dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Subhanallah. Masya Allah. Allah telah menyatakan, Allah telah menghiasi dada kalian dengan keimanan. Jadi ternyata yang menghiasi dada kita, hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah nyatakan di samping menghiasi keimanan dalam dada kita, dalam hati kita, juga Allah memberikan konternya, yakni benci. Allah nyatakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian kebencian terhadap kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang sedang biasa berada di atas jalan yang benar. Masya Allah wa rahmatullah. Nah, jadi berdasarkan ayat yang mulia ternyata yang telah menyemai benih iman itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh karena itu kita wajib untuk menjaga dan merawatnya agar benih iman yang sudah Allah semai ini betul-betul dia tumbuh subur sebagaimana tumbuh suburnya sebuah syajarah thayyibah. Yang Allah gambarkan lagi dalam firman yang mulia dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24 dan 25 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Alam taro, tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian cermati? Tidakkah kalian lihat? Apa yang harus kita perhatikan, kita cermati, yang kita lihat? Allah nyatakan kaifa daraballahu mathalan. Bagaimana Allah telah menciptakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan apakah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini? Allah nyatakan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibatin ibarat sebuah pohon yang baik. Yang dimaksud kalimah thayyibah, semua para mufassirin menjelaskan maksudnya adalah kalimah tauhid, yaitu kalimah la ilaha illallah. Tadi Allah nyatakan bagaimana kalimat tauhid yang sudah ada dalam hati kalian, yang tadi yang sudah Allah semai dalam bentuk keimanan tadi. Allah nyatakan dia harus tumbuh subur, sebagai tumbuh suburnya kasajaratin thayyibatin, sebuah pohon yang baik. Masya Allah. Jadi kalimat tauhid yang sudah kita yakini, yang ada dalam hati kita, yang Allah sudah hias dalam hati kita ini,
Dia bagaimana harus tumbuh subur dalam diri kita menjadi tumbuh suburnya sebagaimana Allah nyatakan seperti sebuah syajarah thayyibah, pohon yang baik. Seperti apakah pohon yang baik itu? Allah nyatakan pohon yang baik itu punya 3 unsur. Apa unsurnya? Yang pertama, asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam bumi. Yang kedua, wa far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, setiap musim mendatangkan buahnya. Wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah membuat sebuah perumpamaan untuk manusia. Mudah-mudahan saja mereka mau berpikir, mau mengambil pelajaran. Masya Allah, ikhwatul rahimakumullah. Jadi berdasarkan ayat yang mulia ini, ternyata kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang merupakan sumber daripada segala keimanan kita, itu Allah umpamakan seperti sebuah syajarah thayyibah, pohon yang baik. Nah, tadi Allah nyatakan pohon yang baik itu punya 3 unsur. Apa unsur yang pertama? Allah nyatakan asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam bumi. Nah, sekarang apa hubungannya akal menghunjam ke dalam bumi dengan kaitan dengan kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah? Akar itu adanya dalam tanah, tidak nampak, tidak kelihatan. Berarti hubungan dengan kalimat thayyibahnya adalah kaitan dengan masalah keimanan atau masalah akidah. Karena akidah itu atau keimanan itu tidak terlihat adanya dalam hati kita. Itulah tadi yang namanya Allah sudah berikan kita persemaian, yakni yang namanya iman tadi. Nah, jadi ini adalah merupakan yakni tamsil yang pertama. Jadi yang dimaksud aslun yang sabit itu adalah akidah yang kokoh, iman yang kuat. Ya. Yang kedua, far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Istilah far'un dalam bahasa Arab artinya adalah cabang. Makanya kita kenal dalam sebuah istilah fikih ada istilah furu'iyah, artinya cabang-cabang. Nah, jadi berarti yang dengan namanya far'un di sini adalah hubungannya dengan masalah syariah. Jadi maksudnya ketika seorang mukmin punya iman yang kuat, akidah yang mantap, maka dipastikan pengamalan syariat dan kehidupan sehari-hari itu akan nampak. Dengan kata lain, tidak mungkin seorang mukmin yang punya keimanan yang kuat, akidah yang mantap, mau meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Tidak mungkin seorang mukmin yang akidahnya kuat, imannya mantap, akan mau meninggalkan misalkan saum di bulan suci Ramadan. Dan juga tidak mungkin seorang yang mukmin yang akidahnya atau imannya kuat, akidahnya mantap, mau meninggalkan yang namanya zakat dan lain sebagainya. Karena itu sudah merupakan sunatullah. Jadi ketika seorang mukmin imannya kuat, maka dia pasti akan mau mengamalkan syariat-syariat Allah. Kemudian ada pengamalan, yakni akidah yang kuat, iman yang mantap tadi. Kemudian dengan pengamalan syariat Allah yang begitu kelihatan di dalam kehidupan sehari-harinya, maka dipastikan buahnya adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi dengan kata lain, seorang yang di dalam hatinya sudah tertanam pohon tadi ya, jadi iman yang bersumber pada kalimat la ilaha illallah tadi. Kemudian imannya kokoh, artinya akarnya menghujam ke dalam bumi, akarnya begitu kuat, begitu sabit ya. Kemudian akan muncullah yang ini tadi wafat muhafis sambatan jualan ke langitnya, ini kaitan masalah pengamalan syariatnya, dan maka otomatis di dalam setiap musimnya dia akan menghasilkan buah. Jadi bagaimana keimanan kita ini betul-betul menghasilkan buahnya, itu apa buahnya? Yaitu akhlakul karimah. Nah, kaitan dengan upaya kita atau ranah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus berusaha untuk menjadikan benih iman yang Allah sudah semai dalam hati kita ini agar dia tumbuh subur menjadi tumbuh suburnya sebagaimana syajarah thayyibah tadi, sebagaimana sebuah pohon yang baik tadi. Tentu yang pertama adalah tadi mengupayakan bagaimana agar akar
syajarah thayyibah ini, atau agar yakni keimanan kita ini semakin kokoh, semakin kuat. Karena akar adalah tamsil atau perumpamaan dari sebuah tadi keimanan yang kuat. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana agar iman kita setiap saat terus bertambah dengan melakukan tadi kiat-kiat bertambahnya keimanan kita. Kenapa diantaranya bertambah, apa sebab-sebab yang bisa menambah keimanan kita atau kiat-kiat yang bisa menambah keimanan kita? Yang pertama tentu bi'ilmilah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita rajin hadir tempat majelis-majelis ilmu, maka insya Allah benih iman yang sudah Allah semai dalam hati kita ini akan tumbuh, akan semakin kokoh akarnya. Kenapa? Karena ketika kita hadir di majelis ilmu ini, maka insya Allah benih iman yang sudah Allah semai tadi itu akan tersirami, akan terpupuk dengan ilmu-ilmu yang disampaikan dalam majelis taklim ini. Dan Allah sudah menyatakan bahwa orang yang paling takut kepada Allah itu hanyalah hamba Allah yang berilmu. Ini dalam surat Al-Fatir ya, ayat yang ke-28 kalau tidak salah. Ya wa ma yahsallaha min ibadihil ulama. Dan tidaklah takut kepada Allah melainkan adalah hamba-hambaku yang berilmu. Artinya dengan semakin bertambahnya ilmu kita, akhirnya semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Ketika kita semakin takut dan dekat kepada Allah, maka dipastikan iman kita akan semakin meningkat, iman kita akan semakin bertambah. Ini dipastikan. Maka oleh karena itu, inilah satu kiat yang harus kita terus lakukan. Rajin-rajinlah datangi majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu itulah insya Allah iman kita yang butuh siraman sebagaimana sebuah pohon ketika kita menanam pohon. Butuh disiram dan butuh dipupuk. Maka dengan kita hadir di majelis ilmu inilah kita sesungguhnya sedang menyiram dan memupuk, yakni benih iman yang Allah sudah semaikan dalam hati kita dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 tadi. Nah, ini maka kiat yang pertama adalah rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Ini adalah merupakan kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua tentu adalah dengan bizikrillah, dengan senantiasa ingat kepada Allah, dengan senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayat 41 dan 42. Ya, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah baik pagi ataupun petang. Nah, jadi hadirin para jamaah berbahagia, dalam ayat yang mulia ini Allah perintahkan kita untuk senantiasa banyak berzikir. Nah, tentu zikir di sini bukan hanya sekedar zikrul lisan, bukan hanya sekedar zikrul aqwal, zikir secara lisan saja. Kenapa? Karena zikir akan melahirkan ketentraman hati kita. Itulah mencakup 3 aspek. Baik aspek hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Artinya zikirnya harus mencakup zikrul qalbi, zikrul aqwali, dan zikrul af'ali. Zikrul qalbi artinya hati kita selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rezeki kita semua. Ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi sarana dan perasaan seluruh kehidupan kita. Semua disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ingatnya hati kita diwujudkan dalam bentuk lisan kita mengeluarkan kalimat takbir, tahlil, tahmid, tasbih, termasuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah lisannya juga mengucapkan kalimat takbir, tahlil, tahmid, tasbih, termasuk membaca Al-Quran, juga amal perbuatannya membuktikan dalam kehidupan yang nyata bahwa seluruh tindak tanduknya, amal perbuatannya, tingkah lakunya, gerak-gerik hidupnya, pikirannya, hatinya, perasaannya, termasuk langkah-langkah kakinya, itu didasarkan dan diorientasikan
kepada Az-Zikra, salah satu nama daripada Al-Quran. Ini sebagai Allah nyatakan di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-9 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra, itu maksudnya Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaga dan memelihara Al-Quran. Nah, jadi berdasarkan ayat yang mulia ini ternyata Az-Zikra itu adalah salah satu nama dari Al-Quran. Nah, sehingga ketika kita istilahnya itu zikrul af'al, zikir secara perbuatan, maka berarti seluruh aktivitas hidup kita itu harus diorientasikan kepada Az-Zikra, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Nah, inilah yang dimaksud zikir yang akan melahirkan sebuah ketenangan jiwa kita, ketentraman hati kita. Ini dalam surat Ar-Ra'd Allah nyatakan, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman itu, hatinya akan menjadi tentram, tenang, damai, sentosa, bahagia, itu manakala bidzikrillah, senantiasa dengan zikrullah. Ingat tadi ya, az-zikr adalah nama Al-Quran, berarti dengan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan Al-Quran sajalah hidup kalian akan menjadi tenang. Hati kalian akan menjadi tentram, damai, sentosa, dan bahagia. Inilah zikrullah yang akan menghantarkan kita untuk terus bertambahnya keimanan kita. Insya Allah dengan zikir yang seperti tadi, yang mencakup 3 aspek tadi, iman kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Dan ini adalah merupakan ranah kita. Merupakan kewajiban kita. Kenapa? Karena kita sadar betapa yang namanya iman itu begitu mahal harganya. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa yang namanya iman itu tidak bisa ditebus oleh materi duniawi. Apapun ya. Bahkan ternyata sekalipun misalkan dengan harga emas sepenuh bumi. Ini Masya Allah. Ini ayatnya bisa dibaca dalam surat Ali Imran. Surat ketiga ayat ke-91. Ketika Allah menggambarkan tentang orang-orang kafir. Kemudian mereka masih dalam kekafiran, dengan kata lain dia tidak mendapatkan hidayah iman, tidak mendapatkan hidayah Islam. Nah, sementara konsekuensi orang mati dalam kekafiran, dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Rupanya kebiasaan buruknya di dunia ini, sogok menyogok, ya, yang biasa nyogok hakim, nyogok jaksa, ternyata nyampe juga di akhirat rupanya. Cuman si kafir sadar ketika menyogok hakim dan jaksa di muka bumi ini, dia masih berani menawarkan ya ini 1-2 triliun atau bahkan hanya sekitar ratusan M atau puluhan M. Tetapi untuk menyogok Allah, dia sadar tidak mungkin Allah hanya mau disogok hanya sekedar 1 miliar, 2 miliar, atau 100 miliar, 200 miliar, bahkan 1 triliun, 2 triliun. Maka apa yang ditawarkan si kafir supaya dirinya tidak dilemparkan ke dalam neraka jahanam? Ternyata si kafir menawarkan sogokan kepada Allah, yaitu emas sepenuh bumi. Ini bisa dibaca ayatnya dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 91. Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau ibtadzabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kemudian ketika dia mati masih tetap jadi orang-orang kafir, dengan kata lain dia tidak mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Nah, sementara dia sadar bahwa mati dalam kekafiran itu dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, rupanya si kafir, seperti yang tadi saya sampaikan, kebiasaan buruknya nyampe juga di akhirat. Dia ingin menyogok Allah supaya Allah tidak melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Dengan apa sogokannya? Allah nyatakan, falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban. Maka sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusan dari salah seorang di antara mereka
sekalipun mereka ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Masya Allah. Jadi Allah nyatakan kata-kata falai yukbala. Kenapa Allah di situ menggunakan kata falan? Padahal ada juga kata falan, artinya sama-sama tidak. Ternyata menurut para ahli bahasa, kalau kata falam, walaupun artinya sama-sama tidak, tapi suatu saat masih bisa ditinjau ulang. Artinya mungkin saja suatu saat Allah akan menerima tebusan mereka. Tetapi kalau sudah falan, ini adalah nafyul lil istiqbal, artinya sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusan mereka. Disambung lagi dengan yang namanya fi'il mudhari yukbala, yang menunjukkan kata sedang dan akan, artinya hari ini tidak diterima tebusannya, besok tidak diterima tebusannya, lusa tidak diterima tebusannya, selamanya tidak akan pernah diterima tebusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuknya falan. Kamu lagi dengan tadi ya dengan fi'il mudhari yukbal. Nah, maka karena berdasarkan ayat yang ternyata hidayah iman ini, masya Allah, ternyata harganya tidak bisa ditebus sekalipun dengan emas sepenuh bumi. Ini adalah merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa, yang perlu kita jaga dan perlu kita rawat. Maka tadi diantara untuk merawatnya agar pohon iman ini jangan sampai mati, bahkan harus tumbuh sebagaimana tumbuhnya syajarah thayyibah tadi. Maka rajin-rajinlah mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian tadi rajin-rajinlah senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang tentu bukan hanya sekedar zikrul aqwal atau zikrul lisan. Tetapi begitupun zikrul qalbinya, zikrul aqwalnya, dan zikrul af'alinya, zikir secara amal perbuatannya. Kenapa? Karena dengan kiat-kiat inilah iman kita dipastikan akan bertambah, akan meningkat. Kemudian kiat yang ketiga adalah bitafakuril ayatilah, dengan merenungkan ayat-ayat Allah. Ini sebagaimana dilakukan oleh seorang ulul albab. Di dalam surat Ali Imran ayat 191-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Kapan zikirnya kepada Allah seorang ulul albab? Allah nyatakan qiyaman, baik ketika dia sedang berdiri, wa qu'udan ataupun ketika sedang duduk, wa 'ala, bahkan ketika dia sedang berbaring. Artinya seorang ulul albab itu zikirnya dalam segala keadaan, dalam segala waktu, waktu berdiri, duduk dan berbaring. Ini adalah semua keadaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Di samping dia aktif berzikir juga, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia juga senantiasa memikirkan, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian hasil daripada zikir dan tafakurnya apa endingnya? Endingnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, ternyata semua yang Kau ciptakan di alam semesta ini tidak ada satupun yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, waqina adzabannar, maka pelihara kami Allah pada ancaman azab neraka. Masya Allah, ikhwaturahimakum. Jadi ternyata dengan zikir dan tafakur juga ini bisa melahirkan, menguatkan keimanan kita karena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mungkin yang unik ada satu ungkapan dalam hasil ending dari zikrullah dan tafakur seorang ulul albab tadi, yaitu pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Rabb kami, ternyata semua yang Kau ciptakan itu tidak ada satupun yang sia-sia. Seluruh ciptaan Allah yang ada semesta ini tidak ada yang sia-sia, berarti bermanfaat dengan kata lain. Nah sekarang mungkin di antara kita ada yang bertanya,
Kalau begitu Pak Ustadz gimana? Allah telah menciptakan yang namanya jin dan setan dan iblis laknatullah itu. Berarti berdasarkan ayat yang mulia tadi ternyata setan dan iblis laknatullah juga bermanfaat untuk kita. Kira-kira gimana nih Pak? Padahal yang namanya setan dan iblis itu kerjanya cuman menyesatkan manusia. Apa benar Allah menciptakan setan dan iblis itu bermanfaat? Ya, gimana kira-kira tuh? Ada manfaatnya enggak? Tapi kata seorang ulul albab itu siapa? Ahli zikir dan ahli pikir, ahli zikir dan ahli pikir. Berarti seorang ilmuwan. Bukan seorang yang kaleng-kaleng, bukan seorang sembarangan. Dan ketika dia memberikan satu kesimpulan dari hasil risetnya juga mungkin tidak sembarangan. Ya, pasti dia punya dasar. Nah, cuman kalau menurut kita apa iya setan dan iblis Allah ciptakan bermanfaat untuk kita? Kira-kira gimana coba? Ini hasil dari ending, hasil zikir dan fikirnya seorang ulul albab. Tadi Allah menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Rabb. Ternyata semua yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk Engkau menciptakan setan dan iblis laknatullah. Ini kata seorang ulul albab, seorang ahli zikir dan fikir. Artinya seorang ilmuwan yang istilahnya itu? Yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menurut kita? Cuman kita harus yakin apa yang dikatakan seorang ulama itu adalah benar. Pasti ada manfaatnya. Cuman karena kita pikirannya dangkal, kita belum nyambung dengan cara berpikirnya seorang ulul albab. Inilah masalahnya. Kita hanya bisa melihat, yakni dampak negatif yang ditimbulkan oleh setan dan iblis laknatullah. Sementara kita tidak melihat dan kita masih terhijab oleh pengetahuan kita belum bisa melihat bahwa manfaat iblis dan setan laknatullah. Tapi seorang ulul albab dia telah bisa melihat, telah bisa membuka hijab dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, sehingga beliau mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata semua yang Kau ciptakan tidak ada satupun yang sia-sia. Termasuk Allah menciptakan setan dan iblis laknatullah. Nah, mungkin di antara kita masih bingung. Apa benar Allah menciptakan setan dan iblis itu bermanfaat untuk kita? Tentu benar adanya para jamaah yang berbahagia. Lantas bagaimana cara melihat kita? Inilah yang saya katakan, karena ilmu kita ini masih terhijab, masih terhalang oleh sebuah kebodohan, oleh sebuah ketidaktahuan. Ya. Padahal tidak mungkin Allah yakni mengatakan kita ini orang yang beriman kalau tidak adanya setan dan iblis laknatullah. Kenapa? Karena ternyata Allah menciptakan setan dan iblis laknatullah itu adalah sebagai kompetitor, sebagai lawan tanding kita. Nah, sekarang kita ambil contoh logika dalam keseharian kita. Coba kalau misalkan katakanlah berbicara sepak bola. Katakanlah Argentina pada Piala Dunia yang lalu adalah sebagai juara dunia. Nah, sekarang kira-kira percaya nggak misalkan ada negara Asia Tenggara, seperti misalkan Filipina, ngaku-ngaku dia juara dunia. Padahal dia ikut ke istilahnya itu 32 besar saja, itu nggak pernah. Ya. Dengan kata lain, kita percaya Argentina juara dunia. Kenapa? Karena Argentina sudah membuktikan dari sejak babak penyisihan kemudian sampai babak katakanlah yakni 32 besar, kemudian sampai dia masuk ke babak
final apa semifinal, final, dan di final dia bertanding lagi sampai di akhirnya juara. Apa maksud saya? Maksud saya untuk menunjukkan seseorang itu sah dikatakan sebagai seorang juara, tentu dia harus ada lawan dulu untuk bertanding dengannya. Tidak mungkin kalau dia tidak bertanding dulu kemudian orang percaya bahwa dia adalah juara dunia, nggak mungkin. Begitupun dengan kita sebagai orang beriman, yang ngaku orang beriman. Dan Allah tidak akan percaya kepada kita ngaku-ngaku beriman begitu saja, padahal tidak bertanding dulu, tidak diuji dulu, kata Allah. Ini ayatnya bisa kita baca dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 2 dan ke-3. Coba Tuan Panis baca, surat 29 ayat 2 dan 3. Al-Ankabut. Pulas rupanya. Jadi dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan tiga Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan atau mengaku amanna kami telah beriman, amanna kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji lagi, padahal mereka tidak bertanding dulu. Maksudnya begitu ayat itu. Ayat 3-nya Allah nyatakan wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya. Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami tahu siapa di antara mereka yang benar imannya dan siapa di antara mereka hanya berdusta. Artinya antara pengakuan dan kenyataan tidak sesuai. Nah, jadi oleh karena itu Allah menciptakan setan dan iblis nanti untuk apa? Untuk lawan bertanding sebagai musuh. Maka Allah nyatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan dan iblis itu adalah musuh kalian yang nyata. Nah, selama ini kenapa kita selalu kalah dengan yang namanya setan dan iblis? Inilah penyebab yang utamanya, kuncinya itu ini. Kenapa? Karena selama ini kita menjadikan setan dan iblis tidak sebagai musuh. Bahkan dijadikan sebagai teman, dijadikan sebagai apa istilahnya itu ikutan. Bahkan naudzubillah min dzalik kalau dijadikan sebagai pemimpinnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada logika sepak bola. Kalau kita misalkan ke sebelah sana sedang bertanding, kita sedang main nih ceritanya. Kemudian di depan gawang kita itu ada penyerang musuh. Karena kita menganggap penyerang musuh itu sebagai teman, kita kasih bola ke penyerang musuh ini, kira-kira gawang kita gimana, Pak? Jebol nggak kira-kira tuh? Kalah nggak kita jadinya? Kalah. Itulah yang menyebabkan kekalahan kita selama ini daripada setan dan iblis. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti apa yang Allah nyatakan innahu lakum aduwwum, sesungguhnya setan dan iblis merupakan musuh kamu yang nyata. Itulah penyebab kekalahan kita. Padahal kalau kita ikuti apa yang Allah nyatakan, jadikan setan dan iblis sebagai musuh kita setiap saat, tidak ada waktu seistilah satu detik pun yang menganggap setan sebagai musuh kita, setan sebagai teman kita. Ya. Kita nggak bakal kalah. Kenapa? Karena logikanya tadi kita tidak akan memberikan bola kepada penyerang musuh yang sudah ada di depan gawang kita. Ya. Nah itu. Cuman ternyata yang namanya setan dan iblis lanatullah juga tidak bodoh. Mereka juga sangat lihai dan sangat pandai. Bagaimana supaya manusia yakni tidak apa istilahnya itu mengikuti pernyataan Allah yang menjadikan setan dan iblis sebagai musuhnya. Maka setan dan iblis itu juga kerjasama dengan para produser pembuat apa tuh film komik ya, film anak-anak itu. Ya dibisikkan kepada produser film pembuat film anak-anak itu, buatlah sebuah tokoh gitu ya, tokoh setan, tapi setan itu adalah setan yang sangat baik. Maka dibikinlah film komik yang namanya
film Casper. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita sebagai orang tua menasihati anaknya, mengatakan iblis dan setan adalah merupakan apa istilahnya itu musuh kita, karena dia ada selalu berbuat jahat pada kita. Maka anak bisa berargumentasi, nggak semua setan jahat kok ya. Buktinya tuh ada yang namanya Casper, setan Casper itu baik. Nauzubillah min dzalik. Inilah cara setan dan iblis untuk merusak generasi kita. Ya. Agar tadi manusia tetap bersikukuh, tidak menjadikan setan dan iblis sebagai musuh. Inilah sesungguhnya yang menyebabkan kekalahan kita selama ini pada setan dan iblis. Kenapa? Karena selalu menjadikan mereka sebagai teman, bahkan sebagai ikutan. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka oleh karena itulah benarlah yakni ayat Allah yang mulia tadi, pernyataan seorang ulul albab tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batil, ya Allah ya Rabb, ternyata semua yang kau ciptakan tidak ada satu pun yang sia-sia. Sehingga apa dia lakukan berikutnya? Subhanaka maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban, maka peliharalah kami ya Allah pada ancaman azab neraka. Kenapa? Karena sadar seorang ulul albab, dia tahu bahwa bisa saja dengan mensikapi tadi setan sebagai teman, itu adalah merupakan upaya setan untuk menghantarkan dia ke dalam azab neraka. Dan itu adalah merupakan bentuk kebodohan kita. Makanya beliau mohon kepada Allah, Subhanaka faqina adzaban. Maksudnya ya Allah, maka peliharalah kami Allah pada ancaman azab neraka. Jadi dengan katanya, dengan zikir dan tafakurnya seorang ulul albab, ini juga bisa menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita. Kenapa? Karena semakin dekat pada Allah dan selalu mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan supaya tidak terjerumus kepada ancaman azab neraka. Subhanallah. Nah, wa rahimakumullah, jadi ayat Allah yang mulia ini jelas ya, menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa setan dan iblis adalah merupakan makhluk Allah yang merupakan musuh daripada umat manusia. Maka oleh karena perlakukan dia sebagai musuh, jangan sekali-kali diperlakukan sebagai teman, apalagi ikutan, apalagi sebagai seorang pemimpin, karena itu akan menghancurkan kita, akan menjermuskan kita. Nah, ini adalah merupakan kiat yang keberapa tadi, Pak? Keberapa coba tadi? Pertama, apa tadi? Bi'ilmilah, dengan ilmunya Allah. Yang kedua, bizikrillah, dengan zikrullah. Yang ketiga, bitafakuril ayatilah, dengan merenungkan ayat-ayat Allah. Kiat yang keempat adalah dengan bitilawatil Quran, dengan senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu ciri daripada hamba Allah yang beriman, ketika Al-Quran dibacakan, Allah pastikan zadathum imana, maka akan bertambahlah keimanannya. Masya Allah. Ya. Ini bisa kita baca dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah maka akan bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, maka akan bertambahlah keimanannya. Masya Allah. Dibacakan saja itu akan menambah keimanan kita, apalagi kalau kita yang membacanya. Ya. Karena ketika kita membacanya, di samping bertambahnya keimanan kita, kita itu mendapatkan balasan beratus-ratus, bahkan mungkin beribu-ribu kebaikan. Bahkan kita juga akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Masya Allah. Nah, maka karena itu, kalau kita ingin istilahnya itu menjadikan bibit iman yang Allah sudah semai dalam hati kita untuk terus tumbuh subur, menjadi sebuah tumbuh subur sajarah thayyibah, maka lazimkanlah, mulazamahkanlah, dan setiap hari kita ada waktu-waktu yang memang kita khususkan untuk bertilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena ini adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka tadi ya, untuk menyirami benih iman yang ada dalam hati kita, dan supaya tumbuh subur semakin besar dan semakin menjadi sebuah syajarah thayyibah. Ini adalah poin yang keempat.
Kiat yang kelima juga untuk menambahnya keimanan kita. Dengan apa? Tentu dengan bi'ta'atillah, dengan membiasakan taat kepada Allah. Karena Rasulullah sudah menegaskannya kepada kita, ya dalam sabdanya beliau menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman itu kadang ziyadah, kadang bertambah, kadang nukson, kadang berkurang. Dengan apa ziyadahnya iman? Kata Rasulullah, yazidu bil ta'ah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan kepada Allah. Jadi artinya ketika kita senantiasa memulazamahkan, membiasakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan iman kita grafiknya akan terus meningkat. Itu janji daripada Allah Rasulullah SAW tadi. Jadi yazidu kita, jadi bertambahnya iman itu dengan ketaatan pada Allah. Nah, maka kita sudah paham bahwa ternyata untuk bisa menambah keimanan kita, maka biasakanlah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia, ingat Pak ya, manusia itu sesungguhnya ya, keadaan hari ini itu adalah merupakan karena kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Artinya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan kenapa? Karena sudah kita biasakan melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya orang yang membiasakan dirinya melakukan keburukan-keburukan, maka akhirnya dia selalu berbuat buruk. Kenapa? Karena sudah membiasakan dirinya dalam keburukan. Nah, maka oleh karena itu, karena kita adalah makhluk yang terbentuk oleh kebiasaan, maka mending kita biasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kebiasaan kita sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholat tepat waktu, ya, sebelum datang misalnya waktu duhur kita sudah ada di masjid, sebelum datang waktu asar kita sudah ada di masjid, termasuk juga maghrib, isya dan subuh. Setiap saat kita sudah biasakan. Dan ketika kebiasaan itu sudah terus-menerus kita lakukan, untuk melakukan kebiasaan ini ternyata tidak berat. Tapi coba orang yang tidak pernah membiasakan dirinya, tadi selalu tepat waktu ke masjid. Untuk bisa menetapkan waktu, misalkan sholat ke masjid, ya, na'udzubillah min dzalik, itu beratnya bukan main, Pak. Ya, beratnya bukan main. Kenapa? Karena dia membiasakan diri dalam keadaan yang tidak baik. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita ingin istilahnya iman kita terus meningkat, iman kita terus bertambah, maka biasakanlah taat kepada Allah. Jadi biasakan setiap saat kita ini dalam taat pada Allah. Masya Allah. Ketika kita senantiasa sudah membiasakan taat pada Allah, sehingga untuk mentaati Allah itu bukan satu hal yang berat. Sekalipun misalkan waktu sholat subuh itu, waktu kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Tapi seorang hamba Allah sudah membiasakan taat pada Allah. Bahkan dia bangunnya bukan hanya sekedar istilahnya waktu subuh, dia jam 3 sudah bangun. Tidak ada yang berat. Kalau sudah terbiasa. Ya. Dan inilah kondisi inilah yang akan terus memupuk iman kita, menyiram iman kita, sehingga dia akan tumbuh subur sebagai sajarah thayyibah tadi, pohon yang baik tadi, masya Allah. Nah, maka oleh karena itu, wa rahimakumullah, jadi yang kelima adalah bi ta'atillah, dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala.